Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama channel Arif Yohamad. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Hati Suhita karya Mbak Hilma Anis yang sekarang sedang booming di bioskop-bioskop kesayangan Anda dan sudah tayang sejak 25 Mei 2023. Saat ini sudah menyentuh lebih dari ratusan ribu penonton di bioskop. Selamat menikmati episode 9. Kalau boleh jujur, di rumah hanya berdua begini, aku ingin mengajak Mas Biru kesegaran. Telaga buatan peninggalan zaman Majapahit di Trogowulan yang masih ada sampai sekarang. Aku ingin mencelupkan kedua kakiku di airnya yang luas dan tenang. Aku mendamba bersandar di bahunya, lalu tangannya yang kekar melingkar di pundakku. Sambil mengamati situs kolam terluas yang pernah ditemukan di Indonesia. Aku ingin dia menaruh kepalanya di pangkuanku, lalu kuceritakan tentang segaran yang luasnya 6 hektar lebih itu, yang dulu sering dipakai Hayam Wuruk bercengkrama dengan permaisuri dan putri-putrinya. Aku ingin membelai rambutnya yang ikal sambil menikmati desir damai angin telaga, lalu mengisahkan padanya tentang kebesaran Majapahit yang pada masa itu sudah mengenal teknologi bangunan basah, sampai punya telaga yang begitu megah. Dia pasti tidak tahu, konon di tepian telaga itu sang raja menjamu tamu-tamu dari mancanegara, lalu memberi mereka hidangan dengan wadah dan peralatan yang seluruhnya terbuat dari emas. Setelah jamuan makan selesai, wadah-wadah dari emas itu dibuang begitu saja ke segaran untuk menunjukkan betapa Majapahit adalah negeri yang kaya raya dan membuang emas-emasnya. Aku ingin menjadikannya pendengar setia. Lalu kujelaskan versi lain tentang emas dan segaran, lalu kami berduaan, bergandengan tangan, menyusuri candi-candi yang lembab dan dingin. Aku ingin dia merengkuhku sambil mencari prasasti peninggalan Dewi Suhita, seorang ratu yang namanya tersemat dalam namaku. Tapi itu tidak mungkin. Mas Biru tidak tahu inginku dan kegemaranku. Ia hanya mencintai dirinya sendiri. Pagi ini ia tak beranjak dari sofa. Memang memangku laptop seperti mengerjakan sesuatu yang penting. Kopi yang kusajikan dibiarkan dingin. Aku membersihkan kamar, mengambil baju-bajunya berserakan, lalu menghirup bau keringatnya diam-diam di balik pintu. Sudah hampir 8 bulan kami tinggal satu kamar. Meski dia belum pernah menyentuhku, tentu saja aku hafal setiap inci tubuhnya dan seperti apa aroma tubuhnya. Dia terbiasa berganti baju di depanku, seolah aku ini patung yang tak punya perasaan ingin. Tapi aku yang rikuh selalu berganti baju dan jilbab di kamar mandi, seolah aku takut dia ingin. Padahal dia tidak pernah peduli itu. Aku tidak tahu kapan kami dekat tak berjarak seperti lumrahnya suami istri. Ada minyak kayu putih. Ia menaruh kepala di sandaran sofa, matanya menanar menatap langit-langit kamar. Aku menyerahkan minyak kayu putih sambil bertanya dalam hati, sakitkah ia? Kenapa memegangi perutnya? Ia membalutkan minyak ke perut, aroma khasnya menghambur di seluruh penjuru kamar. Aku ingat kalimat Umi Mas Biru selalu bilang pada teman-temannya di pondok bahwa tiap ia sakit, tangan Umahlah satu-satunya obatnya. Itu sebabnya ia selalu menolak dibawa ke dokter, tapi ia selalu minta Umi datang ke pondok lalu mengelus perutnya dan langsung reda dari sakit. Sekarang Umi sedang ziarah, dia nampak kesakitan. Aku ingin membalurkan minyak ke perutnya, tapi aku takut dia tidak berkenan. Aku ingat malam menolakkan itu, jadi sekarang aku lebih waspada. Aku cuma bisa diam mematung melihat dahinya mengernyit dan bibirnya mengaduh pelan. Aku berangsur ke dapur hendak membuatkannya jahe hangat. Ternyata di dapur tetangga kami sedang ngobrol dengan Mbak Dalem sambil menyerahkan terong berkarung-karung. Umi memang punya yang sangat dicintai tetangga sekitar. Aku ikut nimbrung sampai lupa kalau tujuanku adalah membuat jahe untuk Mas Biru. Saat aku kembali ke kamar, Mas Biru sudah berpakaian lengkap dan memakai rangselnya. Ia mengambil kunci mobil, tapi masih sempat meminum jahe buatanku. Dia menolak saat kutawari sarapan dan tidak pengen makan. Aku semakin yakin ada yang tidak beres dalam tubuhnya. Sayangnya, aku tidak bisa menahannya untuk jangan pergi. Bagaimana kalau dia sakit sedang Umi tidak di samping kami? Aku belum punya pengalaman soal ini. Umi juga belum pernah memberitahu riwayat penyakit Mas Biru. Aku memutuskan ke pasar untuk memasak kesukaan Mas Biru agar selera makannya kembali pulih, agar dia tidak semakin sakit. Sejak awal aku tinggal di sini,
Ibuku memang memintaku berusaha keras untuk bisa memasak makanan andalan keluarga ini. Pokoknya semua menu kesukaan Abah, kesukaan Umi, dan terutama kesukaan Mas Biru. Aku belajar terus pada Umi sampai tak ada bedanya rasa masakanku dengan masakan beliau. Bagi ibuku, menantu dambaan mertua bukan yang pintar memasak berbagai resep, tapi yang bisa memasak masakan yang sudah bertahun-tahun jadi andalan keluarga suaminya. Aku memasak sayur asem, cumi hitam, udang asam manis, dan pepes tongkol. Tentu saja sambil berharap Mas Biru kersa makan dengan lahap. Kupikir Mas Biru mau pulang dulu untuk makan siang, tapi kutunggu sampai surup tidak ada tanda-tanda ia datang. Pesan WA aku hanya dibacanya tanpa dibalas. Aku jengah dan mulai berpikir yang tidak-tidak. Dia memang hanya takut sama Umi. Jadi saat Umi pergi, ia akan pergi jam berapapun ia ingin. Tak peduli padaku yang begitu mengkhawatirkannya sejak pagi. Apakah ia sedang bersama Rengganis sampai membalas selarik kalimatku ia tak sanggup? Aku tahu ia tak pernah bisa jauh dari HP, tapi ia sering mengabaikan barisan kata yang kukirim. Kenyataan ini membuat ulu hatiku begitu nyeri. Aku sangat sentimental membayangkan apa yang terjadi padaku seandainya Umi tiada kelak. Umi tentu ia akan semena-mena dan tak sedikit pun menjaga perasaanku di rumah ini. Sampai jam 10 malam, ia belum juga datang. Sia-sia aku memasakkannya. Sia-sia aku menunggunya. Tak ada gunanya aku mengkhawatirkan kesehatannya. Aku memberikan semua yang kumasak kepada Mbak Dalem sambil putus asa. Jam 11 malam, Mas Biru masuk kamar. Aku pura-pura terpejam. Lampu tidur di sisiku kumatikan, jadi dia tidak tahu walau mataku setengah mengintip. Aku tidur miring memeluk guling, meringkuk dalam selimut tebal sampai daguku. Aku ingin lihat apa yang akan dia lakukan. Ia menuju ranjangku lalu menyentuh selimutku dan menyibaknya sedikit. Aku berdebar-debar. Ia berjalan sambil membuka kancing-kancing bajunya. Ia membolak-balik bantal di sampingku. Kupikir ia akan terlentang di sisiku. Ternyata ia mencari baju ganti yang lupa aku siapkan. Biasanya memang ku geletakkan begitu saja di ranjang. Saking jengkelnya karena masakanku tak tersentuh, aku lupa menyiapkan keperluannya. Ia mencari sendiri di lemari, berdiri, membungkuk lalu jongkok. Tidak berhasil. Dia tidak mungkin tahu wong selama ini akulah yang menyimpan semuanya. Ia bergeser ke pintu lemari satunya dengan gerakan yang sama. Tidak ketemu juga. Sampai pintu ketiga, kaos itu belum ketemu. Tapi entah bagaimana ia mengambilnya. Setumpuk kaos langsung berantakan dan berjatuhan di kapet. Ia membereskan dengan kesal. Aku menahan senyum. Ia meminum air, lalu sebentar di sofa, lalu kembali ke lemari membuka laci-laci. Aku bertanya sendiri, apa yang ia cari? Melihatnya gelisah, aku ingin bangun lalu beranjak membantunya. Tapi aku sudah kadung jengkel. Aku sangat mengkhawatirkannya sejak tadi pagi. Tapi dia sama sekali tidak peduli. Laci-laci satu persatu dibuka, tidak ketemu juga. Ia berjongkok, lalu lama sekali sampai aku sadar ia mencari pakaian dalam. Ia tidak tahu aku menyimpannya di mana, khusus lemari jati dekat meja riasku. Selama ini memang akulah yang menyimpannya. Ia masuk ke kamar mandi menyalakan shower. Aku ingin memberi surprise dengan menaruh pakaian dalamnya di sofa, tapi tidak jadi. Aku tidur lagi. Kalau dia berani membangunkanku, aku akan menyediakannya untuknya. Kalau dia diam saja, biar saja dia tidur tanpa pakaian dalam. Jadi aku menunggunya keluar dari kamar mandi. Siapa tahu dia berani membangunkanku dengan sebuah sentuhan atau minimal panggilan. Aku menanti suara shower berhenti sambil mengingat-ingat perjalanan kami. Aku mencoba menerka kurang berapa lama lagi dia bisa luluh dan ikhlas menerima perjodohan ini. Sebenarnya perjodohan ini di kalangan keluarga besar adalah hal biasa, tapi perempuan-perempuan lain jelas lebih beruntung dariku. Kadang sebelum menikah mereka sempat berkomunikasi dengan calon suaminya, walau hanya lewat HP, SMS atau WA. Tentu saja komunikasi ini bisa membangun kedekatan. Banyak juga yang sama sekali belum pernah ketemu, belum pernah sepanjang hidupnya dan baru ketemu setelah menikah, tapi langsung saling mencintai karena sama-sama tidak punya masa lalu. Bahkan malahnya langsung mereguk era malam pertama. Kalau kami jelas beda,
Mas Biru menunjukkan rasa tidak suka padaku sejak semula. Mas Biru tahu aku sejak masih MTS. Abah dan Umi beberapa kali mengajaknya ke rumahku, walau di rumah sedang acara haul masyiyah dan lain-lain, tapi ia menggelengkan sikap cueknya. Dari dulu sampai sekarang dia tak pernah berubah, selalu tidak peduli, selalu menunjukkan rasa tidak senang, seolah aku adalah penghambat cita-citanya. Dulunya kupikir cinta kami akan seperti Bagus Burhan dan istrinya Raden Ajeng Gombak. Mereka berdua dijodohkan sejak kecil, tapi mereka saling mencintai dan saling menginginkan sejak awal. Sangat berbeda denganku dan Mas Biru. Bagus Burhan bertemu Raden Ajeng Gombak yang kelak dijodohkan dengannya dan jadi istrinya justru melalui pertemuan tak sengaja di Pasar Madiun. Pada saat itu Bagus Burhan sedang menunggu dagangan kelontong. Ia yang sejatinya putra seorang bangsawan tentu sedih karena harus berjualan di pasar. Tapi ia tidak punya pilihan lain. Ia terus teringat Kiai Hasan Besari yang marah pada abdinya, Ki Tanujaya, yang terlalu memanjakannya sehingga dia jadi santri yang bandel dan tidak mandiri. Ia juga boros dan semaunya sendiri. Bandelnya ini bahkan menular ke santri-santri lainnya. Kiai Hasan Besari meminta Ki Tanujaya pulang ke kediaman Raden Temanggung Sastranegara dengan maksud agar Bagus Burhan bisa mandiri di pesantren. Tapi Bagus Burhan terlanjur lengket dengan abdinya dan tidak sanggup berpisah. Jadinya mereka berdua mengendap-endap malam-malam keluar ke gerbang pesantren untuk pergi ke rumah sepupu Ki Tanuwijaya di daerah Madiun. Selama di Madiun, Ki Tanuwijaya dan Bagus Burhan menghabiskan waktu dengan berjualan di pasar. Mau pulang ke Surakarta, mereka takut kakeknya marah. Mereka berdua sudah mengecewakan karena tidak tahan mencari ilmu di pesantren. Saat itu, tanpa disangka-sangka, rombongan Kanjeng Adipati Cakraningrat dari Kediri datang. Karena Ki Tanuwijaya memenuhi panggilan Kanjeng Pangeran Adipati, Bagus Burhanlah yang menunggu dagangan di pasar. Tak dinana para putra dan keluarga besar Kanjeng Adipati beramai-ramai pergi ke pasar untuk membeli kesenangan masing-masing. Di antara mereka ada putri Kanjeng Adipati bersama embahnya yang diikuti juru payung cantik itu dan anggun. Ia bernama Raden Ajeng Gombak. Entah kenapa Raden Ajeng Gombak kecil tidak tertarik dengan dagangan Bagus Burhan, tapi justru kesamsan dengan selingkar cincin polos yang tersemat di jari Bagus Burhan. Raden Ajeng Gombak menawar cincin itu dan langsung memakainya di jari tengah. Bagus Burhan juga sukarela menyerahkan cincinnya, padahal itu adalah cincin keramat pemberian neneknya Nyai Ageng Sastranegara. Pertemuan tak sengaja itu menimbulkan denyar dan getar. Cincin itu memunculkan perasaan sayang Raden Ajeng Gombak kepada Bagus Burhan sepanjang hidupnya. Kelak ketika dewasa, Raden Ajeng Gombak dijodohkan dengan Bagus Burhan, lalu bernama Raden Ayu Pujangganom dengan panggilan Pajang Anom. Berkat karomah Kiai Ageng Hasan Besari, Bagus Burhan juga akhirnya kembali ke pesantren Gerbang Tinatar dan jadi santri yang alim dan pintar sampai jadi pujangga bernama Ronggo Wasito. Wahyu kepanjangan Bagus Burhan ia peroleh setelah Kiai Hasan Besari memintanya berendam di Kali Watu selama 40 malam. Sejak dulu ia menyukai kisah ini. Mereka itu pasangan yang dijodohkan sejak kecil, tapi sejak awal mereka punya kerinduan, saling mencintai, lalu membina rumah tangga dengan cinta dan gairah yang meletup-letup. Sedangkan aku, Mas Biru, tidak pernah memberiku kesempatan untuk dekat, tapi ia tetap menikahiku karena ketakzimannya pada abah dan uminya. Ia mengurungku dalam kesunyian yang panjang. Aku sudah pasrah akan takdirku. Aku tertidur sampai terbangun sepertiga malam hampir berakhir. Aku sembahyang sambil merasa tidak nyaman karena melihat Mas Biru tidak bangun. Biasanya ia tidak pernah absen qiyamul lail. Aku kaget melihat minyak yang semula penuh kini hanya tinggal separuh. Tolong Kang Den Parong sambil memegang kepala dan menuju kamar mandi. Bau minyak kayu putih meruap di tubuhnya. Aku ingin memastikan dia demam, tapi begitu canggung. Jenengan sakit Agus? Enggak, wis budhalo ke pondok putri. Aku menunggunya sholat subuh sampai salam, memastikan ia bisa rebah kembali di sofa.
lalu segera beranjak ke pondok putri untuk menggantikan Umi mengimami dan menyimak setoran hafalan. Aku menutup kamar sambil dongkol karena tahu ia langsung fokus ke HP-nya. Apakah ia sedang memandang wajah oval berkerudung merah jambu? Aku tetap ke pondok putri sampai wayah julung kembang, sampai waktunya bunga-bunga mekar. Aku menghabiskan waktu untuk berbincang dengan anak yatim yang dikirim Kang Dharma. Dari dialah aku tahu Kang Dharma sebentar lagi akan diserai pesantren baru oleh Abah Yai. Kang Dharma layak mendapatkan kesempatan karena kemampuan dan pengabdiannya begitu tinggi. Beruntung sekali perempuan yang kelak menjadi istrinya. Saat aku kembali ke kamar, kulihat Mas Biru menggigil. Tubuhnya melengkung menahan dingin, bibirnya bergetar hebat, wajahnya pucat tak berdaya. Hatiku berlompatan karena khawatir dan takut. Serta-merta ku sentuh dahinya dengan punggung tanganku. Demamnya tinggi sekali, sampai ia seperti mengigau. Ia seperti sekuat tenaga berperang melawan dingin. Aku beranjak mengambil selimutku, memasang Kang di atas selimutnya, lalu berlari mengambil selimut ke kamar Umi sambil bercucuran air mata, karena takut hal buruk terjadi pada suamiku. Aku segera memijati telapak kakinya. Dia makin kedinginan karena selimutnya aku sibak. Aku menutupnya kembali dan membungkus kakinya sampai tak sedikit pun udara bisa masuk menerobos selimut. AC ku matikan sambil gemetaran karena tak tega melihatnya begitu lemah. Aku berjalan cepat ke kamar mandi mengambil air untuk mengompres. Saat handuk basah ku letakkan di dahinya, ia yang masih terpejang memegang pergelangan tanganku lalu menyentuh telapakku. Aku berdebar-debar tak berani bergerak. Dia meletakkan telapakku di bawah pipinya yang panas. Aku ikut menggigil dalam ketakutan dan rasa haru. Dia lemah tak berdaya, sedang tanganku tergolek di bawah pipinya, menyentuh jambangnya. Ia mencari kenyamanan di sana. Aku diam menikmatinya karena sadar, inilah untuk pertama kalinya kulit kami saling menyentuh. Aku ingin mengecup keningnya, tapi tahu itu tidak mungkin. Aku tahu segala sesuatu memiliki awal. Apakah sentuhan ini adalah awal cerita indahnya pernikahan kami sebagai cincin polos Bagus Burhan untuk Raden Ajeng Gombak? Tapi aku tahu aku tidak boleh terlalu bahagia karena ini hanyalah reaksi dari Mas Biru dalam sakitnya. Mungkin ia merindukan Umi. Tapi melihatnya begitu lemah, tangisku pecah. Aku sadar, aku sangat mencintainya dan takut kalau sesuatu yang buruk terjadi. Aku ingin lekas membawanya ke dokter. Tapi aku ingat ucapan Aruna bahwa sekali-sekali aku harus memberi Mas Biru pelajaran sampai ia sadar aku ini penting baginya. Sesungguhnya saat inilah yang paling tepat untuk pergi. Aku bingung antara merawat Mas Biru dengan tabah atau meninggalkannya kesegaran Triwulan untuk mencari damaiku sendiri. Sedang ia dalam demamnya semakin erat memegang tanganku. Oke sahabat Arif Juhamat, sahabat Alina Suhita, dan sahabat Gus Biru yang berbahagia. Inilah cerita episode 9 yang Gus Biru sedang sakit dan tak berdaya, meminta bantuan Alina Suhita untuk merawatnya. Kasihan juga ya kalau pas sakit gitu ya. Kita harus membantunya. Go Gus Biru, cepat sembuh. Go Gus Biru. Terima kasih atas segala perhatian dan perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode ke-10. Ciao. Nomo saya Kang Dharma. Jangan lupa untuk membantu mengembangkan channel ini dengan menekan tombol like dan subscribe yo. Terima kasih.